Halo Bunda dan Dulur semuanya, selamat datang di program Dapur Ala Gedabra. Dapur Ala Gedabra memberikan aneka resep dan tip yang dibutuhkan Bunda berserta buah hati tercinta yang disajikan dalam Ala Gedabra series. Untuk itu, buat yang baru kenalan, silakan klik tombol subscribe dulu ya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya. Halo Bunda dan Dulur semuanya, apa kabar? Semoga dimudahkan segala urusan kita dan yang penting sehat. Kali ini Meji akan memberikan 5 tips dan 3 cara untuk 2 menu sekaligus, yaitu sambal dan ikan lele dalam sambal pecel lele. Nah Bunda, ini Meji sudah punya nasi dan tentu saja lele yang crispy tanpa tepung. Ini Maigi buat sendiri dan bisa Bunda nikmati bersama di rumah dengan melakukan cooks resep yang akan Maigi bagikan. Ini resep asli dari orang Lamongan. Untuk itu jangan tinggalkan step-stepnya. Nah Bunda, berikut yang pertama yaitu bahan untuk melumuri atau memberi bumbu ikan lelenya, terdiri dari 1 sendok ketumbar, bawang putih, jahe dan kunyit serta garam. Nah, adapun sebelum ini semuanya kita haluskan, berikut caranya. Pertama-tama kasih lele dengan perasan jeruk lemon dan sedikit garam. Gunanya adalah untuk membuang lendir-lendir yang ada pada lele, sehingga lelenya nanti selain tidak amis juga tidak mengganggu kepekatan dalam minyaknya ya. Nah, setelah kita ratakan, nanti Bunda bisa mencucinya kembali setelah direndam setidaknya kurang lebih 5 menit sampai 10 menit ya Bunda, tergantung banyaknya lendir masing-masing ikan lele. Setelah direndam dan dicuci bersih, maka ikan lele siap untuk dikasih bumbu. Namun sebelumnya pastikan lele-lele ini sudah celing bersih. Nah seperti ini ya Bunda. Terus kita akan potong-potong atau kita belah-belah tidak sampai putus untuk memudahkan kita nanti menggorengnya. Bersih ya Bunda. Celing. Selanjutnya bumbu-bumbu yang sudah kita siapkan seperti ketumbar dan teman-temannya ini kita kasihkan garam, kemudian kita haluskan ya Bunda dengan ulekan, atau kalau Bunda punya cara yang ditumbuk itu juga bisa. Kalau Meja pakai ulekan ini aja. Selanjutnya Bunda bisa melumuri ikan-ikannya dengan bumbu yang telah tersedia, tidak hanya bagian luar. Bunda juga bisa memasukkan ke dalam bagian perut atau rongga-rongga dari si lele ini supaya makin sedap. Nah, jika sudah begini, Bunda bisa mendiamkan sejenak selama 10 hingga 15 menit supaya bumbu-bumbunya meresap ya Bunda. Saatnya goreng ya Bunda. Wajan pastikan panas dan jangan kasih minyak. Sebelum ikannya kita masukkan ke dalam minyak panas, pastikan dulu minyaknya masuk ke panas dengan mencelupkan alat penggorengnya itu ke dalam
lama ya. Nah, balik yang seperti ini ya. Dia akan merekah ini Bunda. Oh ya Bunda, untuk minyaknya karena ini kan tadi menggunakan ketumbar yang banyak ya, maka biasanya minyaknya akan cepat berwarna hitam, tapi itu juga kosong, minyaknya juga tidak menjadi pekat atau tidak layak pakai, tapi tetap dia encer, tidak kental karena terlalu minyak jelantah dibutuhkan, tapi ini hanya masalah warna karena ketumbar saja, sehingga minyak masih dapat digunakan ya Bunda untuk menggoreng ikan-ikan selanjutnya, termasuk dengan yang kedua ini. Nah, ada pun tips yang kedua yaitu saat Bunda merasakan ada mulai lengket, maka Bunda bisa memasukkan batang daun bawang. Batang daun bawang ini akan mengeluarkan zat minyaknya dan membuat minyak tidak lengket lagi. Nah, ini juga ya minyaknya kelihatan hitam sekali, tapi kan ya Bunda. Nah Bunda, inilah rahasia sambal yang membedakan pecel lele Lamongan dengan sambal-sambal terasi yang lainnya, yaitu ada kemirinya. Nah, bahan-bahannya selain cabai, tomat, bawang merah, bawang putih, garam, gula, serta terasi adalah kemiri. Bunda juga bisa menggantikannya itu misalnya dengan kacang mete. Simak urutannya ya Bunda, biar tahu rasanya yang nyiduk tenang. Pertama, panaskan wajan ya Bunda, tuangkan minyak secukupnya, kira-kira sampai nanti kerendam antara semua bumbu atau bahan untuk membuat sambal ini. Nah, yang pertama kita masukkan adalah kemiri dulu, baru disusul bumbu atau bahan-bahan yang lainnya yang kematangannya itu kira-kira yang lebih cepat, itu ditaruh di akhir ya Bunda, supaya nanti rata rasa kematangannya itu. Nah, tomat ini setelah bahan-bahan yang atos atau kuat seperti kemiri, bawang merah, bawang putih itu kan butuh waktu yang lama. Nah, setelah tomatnya ini agak sedikit layu, maka barulah dimasukkan cabai. Nah, kalau Bunda suka cabenya itu matang banget, Bunda bisa menggorengnya lebih lama. Nah, terakhir baru terasi tadi ya Bunda. Oke Bunda dan Dulur, saatnya kita mengulek atau menghaluskan sambal kita ini ya. Oh ya Bunda, nanti bisa diperhatikan beberapa hal cara mengulek atau memegang ulekan ini supaya kuat, cepat halus, dan rasanya itu tidak cemplang. Aduh, cemplang ini bahasa Lamongan, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Cemplang itu antara asin, gurih, pedas dan sebagainya itu terpecah-pecah sendiri gitu ya, karena mungkin kurang merata ya. Nah, berikut cara menghaluskannya adalah dengan cara dipegang secara kuat. Nah Bunda, yang dimaksud megang secara kuat itu megang ganggangnya, jangan biasakan jari telunjuknya itu menunjuk-nunjuk gitu ya Bunda, itu akan membuat ulekannya goyah ya. Jadi tidak hanya iman aja yang goyah, ulekan juga bisa goyah, tapi eratkan kemudian mantap ya. Jadi Bunda, dengan begini itu juga akan membuat nguleknya juga dengan kuat, cepat, halus, dan bisa meratakan antara rasa pedas, asin, gurih, semuanya bisa menyatu dan membuat kerja kita juga semakin enak. Tada, inilah Bunda dan Dulur semuanya penampakan sambal pecel lele Lamongan dari wong Lamongan asik. Emanya pedes, asin, gurih, sedap, terasinya semua menyatu menjadi satu. Ini dimakan dengan ikan lelenya dong, enak, itu tenang.
Iya, baiklah Bunda, demikianlah resep dan tip yang bisa Mak Ije bagikan dalam kesempatan kali ini. Ikan dan sambal pecel lele Lamongan asli dari Wong Ile Mania. Buat Bunda dan dulur semuanya dengan rasa yang gurih, sedap, pedas tentunya. Pokoknya enak nyiduk tenan. Jangan lupa subscribe dulu ya Bunda supaya tahu video-video berikutnya di Ala Kedabra. Melakukan sesuatu dengan mudah, semua pasti bisa bersama Mak Ije. Dah.